2025 sudah di depan mata kita. 2024 tahun pembalasan ini sudah kita lewati. Apa yang akan terjadi di tahun depan nanti? Kita akan coba lihat. Nah, nanti ini akan terjadi penyaringan dalam jumlah yang sangat besar. Selebriti-selebriti tanggung yang nggak terlalu terkenal ini akan mulai redup. Dan nama-nama yang kemarin itu biasa-biasa akan mulai naik. Nah, dengan segala mungkin kebaikan dan kemudahan yang bisa diraih, kira-kira Mas Dian, kalau untuk bencana akan seperti apa? Apakah ada bencana-bencana seperti kereta api mungkin atau pesawat? Kalau saya lihat perang dunia ini akan terjadi dan ini akan mempengaruhi sekali lagi perekonomian. Oke, terakhir Mas Dian, kira-kira tahun depan sio apa aja mungkin yang jadi tahun buruknya, tahun apesnya lah gitu? Sejatinya nggak ada sio yang apes. Kalau mereka mengetahui sio yang akan beruntung itu siapa, dan sio ini tadi itu akan mendekati sio yang beruntung ini tadi. ...2025 sudah di depan mata kita. 2024 tahun pembalasan ini sudah kita lewati. Apa yang akan terjadi di tahun depan nanti? Kita akan coba lihat. Ini adalah spill tipis-tipis sebelum di akhir tahun nanti. Saya akan bacakan semuanya. Oke Mas Dian, 2025 udah di depan mata ini. Kira-kira akan seperti apa suka duka di tahun 2025 nanti? Oke, saya bilang bahwa tahun 2024 itu tahun pembalasan. Tahun di mana segala sesuatu yang ditutupi itu terlihat. Kita lihat kemarin kasus yang menimpa istrinya Arhan. Aziza. Nah, itu. Terus kemudian banyak juga hal-hal yang terus kemudian terjadi, kasus-kasus korupsi itu juga terbongkar, dan kita juga merasakan banyaknya orang-orang yang terus kemudian menyeberang. Itu sudah saya ramalkan bahkan dari tahun lalu. Dalam politik terjadi penyeberangan yang besar saat Pak Jokowi itu dianggap mengkhianati Bu Megawati dan berpihak kepada Pak Prabowo. Dan juga banyaknya hal-hal yang terus kemudian saya melihat adanya kecelakaan pesawat yang bisa digagalkan. Dan akhirnya juga kecelakaan pesawat dalam volume yang besar ini tidak terjadi di tahun ini. Nah, tahun 2025 ini saya lihat sebagai sebuah tahun yang lebih akan promising atau menjanjikan. Tapi karena di tahun ini akan banyak orang yang akan ngebut, merasa bahwa apapun yang kemarin itu tidak bisa dimiliki akan bisa didapatkan, maka bisa saja akan terjadi banyak kecelakaan dalam tanda kutip besar yang akan terjadi saat orang-orang ini tadi akan bersinggungan dan menghalalkan berbagai cara. Kita akan melihat sifat asli manusia, kita akan melihat bagaimana mereka akan tega memakan temannya sendiri, dan kita juga akan melihat beberapa dari mereka ini akhirnya memang akan terjatuh dari posisi yang dia anggap dia bisa akan selama-lamanya ada di sana. Nah Mas Dian, kira-kira yang baik dulu kali ya, akan kebaikan atau hal seperti apa aja nih yang banyak didapatkan orang-orang, kalaupun artis-artis dan selebriti juga di tahun depan? Yang pertama adalah semua kesialan itu sudah lewat dan hal yang baru ini akan mulai. Kalau kita lihat dari sio, tahun lalu itu tahun naga, dan tahun depan ini di Februari kita akan masuk ke tahun ular. Kita rasakan bahwa hal-hal yang kemarin tidak bisa dimiliki mungkin akan bisa dimulai lagi dari sekarang untuk dirintis. Hal-hal yang kemarin itu sudah hilang itu akan bisa mulai untuk dicicil lagi. Nah, untuk para artis, saya sih merasakan bahwa akan bermunculan banyak artis yang kalau kemarin itu kan lebih masuknya ke influencer, orang-orang yang terus kemudian memiliki pengaruh, tapi mereka ini sebenarnya juga nggak memiliki skill. Nah, nanti ini akan terjadi penyaringan dalam jumlah yang sangat besar. Selebriti-selebriti tanggung yang nggak terlalu terkenal ini akan mulai redup. Dan nama-nama yang kemarin itu biasa-biasa akan mulai naik. Orang-orang yang selama kemarin itu berusaha keras untuk berusaha terkenal, nggak terkenal itu ini adalah tahun di mana mereka akan mendapatkan hasil jerih payah mereka. Maka saya ingin katakan bahwa jangan pernah berhenti, teruskan apa yang kalian sudah mulai dan lakukan, dan di tahun depan kalian akan memetik hasilnya. Ada banyak hal positif, hal-hal yang optimistik akan terjadi di tahun depan. Nah, dengan segala mungkin kebaikan dan kemudahan yang bisa diraih, kira-kira Mas Dian, kalau untuk bencana akan seperti apa? Apakah ada bencana-bencana seperti kereta api mungkin atau pesawat? Oke, bencana itu sendiri kita bagi menjadi bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia. Kita melihat bahwa kalau bencana alam, ini siklus yang sama itu akan terjadi. Indonesia sebagai negara tropis, ya urusannya selalu dengan air atau hidrometeorologi. Cuaca ini sangat berpengaruh terhadap tanah longsor yang pasti akan tetap ada. Adanya juga gempa bumi karena Indonesia masuk dalam Ring of Fire.
terus kemudian adanya rob, itu juga masih akan terjadi di tempat yang sama, tidak ada yang spesial tentang itu. Maka untuk kalian semua yang ingin menghindari, coba lihat berita di tahun-tahun sebelumnya, maka ini akan terjadi exactly at the same time. Di waktu yang sama pasti akan terjadi. Dan jangan ngotot untuk tetap tinggal atau berkehidupan di tempat yang memang sudah bahaya, pindahlah. Nah, saya juga merasakan untuk kalau bencana karena transportasi moda kalau pesawat ini nggak ada, bahkan masih sama, kecelakaan yang besar, ini masih sangat berpotensi untuk diselamatkan agar tidak terjadi. Kalau kita mengutip apa kata almarhumah Bayu yang warnanya merah-merah, nah seperti itu, ini sesuatu yang mungkin masih berkaitan dengan hal itu tadi, berkaitan ya. Dan saya rasakan sekali bahwa bencana ini malah harus diwaspadai dari kapal yang tenggelam atau kapal yang meledak. Nah, mobil ini juga akan ada tabrakan beruntun yang kalau ini tidak disikapi maka menimbulkan korban jiwa. Saya merasakan juga bahwa kecelakaan kereta api ini berpotensi terjadi lagi, dan saya sangat berharap bahwa para petugas yang berkaitan dengan hal ini benar-benar menjaga keselamatan dengan memastikan rel keretanya ini dalam kondisi bagus, perlintasannya ini juga diawasi, dan hal-hal yang lainnya. Kalau untuk bencana, saya nggak ingin berbicara lebih jauh lagi karena saya nggak melihat ada sesuatu yang sangat-sangat monumental. Kalaupun ada, sepertinya ini akan bisa dihindari. Kalau kira-kira dari sisi kejahatan manusia akan ada seperti apa sih Mas Din di 2025 nanti? Apakah banyak kriminal kah? Terjadi kriminalitas atau hal-hal seperti jambret, copet dan sebagainya, penipuan, keluarga dan sebagainya, kira-kira gimana? Kita mulai dari percintaan. Percintaan ini tentu saja akan urusannya sama selebriti. Saya melihat bahwa akan ada pernikahan influencer yang lumayan besar ini akan berakhir. Karena pernikahan mereka ini ya bukan karena saling mencintai, tapi karena netizen menginginkan mereka bersama. Dan ini akan berakhir dengan tragis. Dan ternyata juga ini adalah pernikahan yang seharusnya sudah berakhir lama, tapi baru kemudian diketahui bahwa mereka ini nggak bersama. Ternyata mereka berusaha untuk mempertahankan hubungan hanya karena menjaga citra mereka. Ini akan terjadi di tahun 2025 nanti. Dan kalau untuk hal-hal yang mungkin berkaitan dengan kejahatan atau apapun yang berkaitan dengan uang dan sebagainya, artis yang sangat besar, saya katakan sekali lagi sangat besar, ini akan terlibat masalah yang besar pula. Berkaitan dengan pencucian uang, berkaitan dengan aliran dana. Nah, mengira kalau ternyata selama ini dia terlindungi, tapi ada hal yang ternyata tidak bisa disembunyikan, dan akhirnya ini semua terkuak. Dan ada juga artis yang sangat besar, ini akan meninggal dunia. Artis yang akan, kalau saya kira itu meninggalnya termasuk mendadak. Dia ini nggak ternyata sakit sekian lama, tapi baru ketahuan penyakitnya ini baru menggerogoti beberapa waktu terakhir, dan dia ini akan menimbulkan duka yang mendalam. Dan saya nggak pengen ngomong inisial ya di sini ya. Dan saya catat di sini bahwa kalau saya lihat perang dunia ini akan terjadi. Dan ini akan mempengaruhi sekali lagi perekonomian. Di Indonesia sendiri sebenarnya perekonomiannya akan baik-baik saja, tapi di luar negeri hal seperti ini, ketakutan itu akan menimbulkan banyak hal yang terus kemudian menimbulkan krisis yang akan terjadi. Dan krisis ini bisa saja akan memicu ketakutan masyarakat untuk kemudian berusaha dan juga melakukan upaya yang mereka seharusnya lakukan saat perekonomian ini akan membaik. Dan untuk itu kita harus optimis dan bergenggaman tangan. Indonesia ini harus bersatu dan tidak tertarik kepada proksi peperangan yang memang terjadi nanti ini tadi. Tadi cuci uang saya sudah sampaikan, terbongkar, pesawat mendarat darurat. Narkoba ini orang yang sama akan tertangkap lagi. Diketahui ternyata mereka selama ini itu ya betul lebih dari satu orang. Ini ternyata nggak beneran mereka ini berhenti mengkonsumsi narkoba. Dan sepertinya ini adalah sebuah saya rasakan bahwa sebenarnya ada satu orang yang memegang daftar hitam. Daftar hitam terus kemudian dimunculkan satu demi satu untuk terus kemudian ditangkap sebagai pengalian berita. Dan mereka ini akan di blow up dan dimunculkan beritanya, dan dari sini karir mereka ini akan jatuh. Oke, nah dari kira-kira kalau untuk tantangan di tahun 2025 lebih kemana nih? Tadi kan Mas Dian udah nyebutin perekonomian ya. Kalau untuk tantangan bagi artis-artis, apakah tahun depan artis akan lebih sulit untuk karirnya, untuk kita gimana, untuk masyarakat sendiri? Saya kira kita harus fokus kepada negara kita sendiri. Artis-artis ini diharapkan bisa membantu kepada perekonomian UMKM dan orang-orang yang memang memiliki usaha tapi berbasis masyarakat banyak, dan juga brand-brand yang memang asli Indonesia. Nah, kalau mereka ini membantu, sebenarnya ini akan membantu perekonomian dengan baik, dan
kekacauan di luar negeri ini akan bisa kita minimalis dampaknya. Yang artinya misalkan produk-produk makanan, minuman, pakaian, ini dibantu promosinya oleh artis-artis yang kalibernya ini ya nasionalnya ini, pokoknya yang followernya itu di atas 10 juta. Kalau mereka membantu, mereka nggak menghargai dengan sekali postingan harganya 100 juta, 200 juta, dan sebagainya, maka usaha-usaha dalam negeri ini akan bergeliat. Itu akan membantu perekonomian, dan otomatis akan membantu orang-orang ini pun akan menggunakan jasa artis-artis ini tadi. Jadi yuk kita akan gunakan Panas Dalam ini agar kita itu nggak dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak, kenaikan harga emas yang memang akan merubah dan juga menaikkan harga pasar dan keuangan. Dengan satu komoditas yang hilang itu otomatis kan harganya akan tidak terjangkau dan menaikkan harga-harga dan terus kemudian menurunkan daya beli masyarakat. Oke, artinya tantangan di tahun depan nanti lebih banyak ke perekonomian yang mempengaruhi influencer ini untuk terus memajukan produk lokal ya Mas Den? Harapannya influencer ini tuh turun tangan untuk membantu produk lokal. Kalau misalkan produk luar ini kan memiliki iklan yang sangat besar, McDonald's, KFC, makanannya. Kalau misalkan pakaian kan kita lihat pakaian-pakaian seperti Zara atau pakaian-pakaian yang juga ada di mall-mall ini kan mereka memiliki kemampuan besar untuk beriklan di sosial media. Mereka bisa meworo-worokan produk mereka. Nah, produk Indonesia seperti Bistro, kalau makanan itu merek-merek yang ada di Gojek itu tadi, tolong dibantu. Karena kalau mereka itu kita beli, uangnya akan berputar, perekonomian akan membaik, dan kita itu akan meminimalisir ketergantungan kita dengan pihak luar. Maka ini akan membantu Indonesia untuk tetap bertumbuh. Bahkan saya yakin sebenarnya pertumbuhan ekonomi 8% di harapan Pak Prabowo itu bisa terjadi karena kita menyalip di tikungan. Saat luar negeri ini sedang perang, kitanya bertumbuh. Oke, Mas Den, kira-kira di tahun 2025 CEO apa nih yang akan menjadi tahunnya gitu? Kebutuhan besarnya. Seharusnya ularnya atau ular apa ya tahun depan itu setelah CEO naga. Kalau saya melihat CEO ini kan sebenarnya kaitannya dengan binatang ini tadi memiliki sifat apa. Nah, saya melihat bahwa kita tahu bahwa CEO yang kemarin, CEO naga ini masih akan tetap mempengaruhi di awal-awal tahun depan ini nanti. Saat Imlek ini berganti ya. Imlek sendiri ini kan sebenarnya adalah awal dari tahun tanam ya. Setelah selesainya musim hujan, nah terus kemudian kita masuk di tahun baru Imlek, di tahun ular kayu ya. Ini tadi ya. Nah, saya rasakan bahwa pengaruh naga ini masih besar. Nah, setelah itu saya tetap merasakan bahwa hewan-hewan yang berkaitan dengan pertanian ini akan mempengaruhi perekonomian dan juga hoki dengan lebih baik lagi. Misalkan kuda. Kuda kan pengaruhnya pertanian. Kambing, terus kemudian ayam. Ini akan memiliki sebuah dampak yang akan sangat besar. Orang-orang bersio ini memiliki kemampuan untuk kalau mereka memiliki usaha, usahanya akan lebih baik. Kalau mereka memiliki kesempatan untuk bisa memajukan apapun yang mereka lakukan, apakah mereka di bidang jasa, keartisan, ini juga akan memiliki kesempatan untuk berkarir dengan lebih cemerlang lagi. Dan gunakan sifat tahun ular kayu di sini yang bahwa ular ini hewan yang memiliki kemampuan untuk menanggalkan kulit lamanya dan terus kemudian rebranding menjadi sesuatu yang baru, menjadi sebuah kesempatan yang akan bisa membawa bisnis kalian menuju ke tingkat yang lebih baik lagi. Yang artinya jika kalian memiliki bisnis, terutama yang sionya ular nih seperti saya, memiliki bisnis yang kemarin itu kurang bagus dan berusaha agar bisnisnya ini menjadi baik, nggak usah meninggalkan bisnis yang lama, cukup di rebranding ulang, ini akan menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan juga agility dan juga kemampuan untuk bisa merayap melakukan pergerakan tanpa diketahui oleh orang lain, menyerang dengan kekuatan yang minimal tapi terus kemudian bisa mengikat sesuatu ini dengan lebih kuat. Ini adalah sifat-sifat yang harus dipertahankan dan menjadikan semua hal positif dari ular ini akan bisa menjadi hal-hal yang bisa kita lakukan bahkan pada CEO yang lainnya. Oke, terakhir Mas Den, kira-kira tahun depan CEO apa aja mungkin yang jadi tahun buruknya, tahun apesnya lah gitu? Sejatinya nggak ada CEO yang apes. Kalau mereka mengetahui CEO yang akan beruntung itu siapa, dan CEO ini tadi itu akan mendekati CEO yang beruntung ini tadi. Maka selain CEO yang saya sebutkan, kalian akan apes kalau kalian nggak berteman dengan CEO naga, ular, kambing ini tadi. Karena apa? Karena dalam cerita persioan juga ini tadi, CEO itu muncul karena hewan-hewan ini kemudian diaudisi kepada siapa mereka akan diberikan tugas menjaga pintu langit atau pintu surga. Nah terus kemudian hewan-hewan ini tadi itu suatu di pagi itu mereka berbondong-bondong siapa yang paling cepat menuju ke pintu surga ini menghadap dewa, dan mereka akan diberikan perintah untuk menjaga itu tadi. Nah, kenapa kok akhirnya hewan-hewan di sini itu melakukan banyak cara? Ada tikus itu akhirnya bisa nyampe karena dia tuh nunggangin naga.
Nah, ada ayam itu berusaha untuk menegosiasi dengan ular atau siapa, yang artinya kita itu hidup berdampingan. Bahwa kemampuan kita berkomunikasi dengan sio yang lain itu menentukan. Bahkan bisa jadi orang yang sionya nggak disebut tadi akan lebih beruntung daripada sio yang disebut, karena sio yang disebut ini malas-malasan, sedangkan sio yang tidak disebutkan itu berusaha untuk mengabsorb energi dan hoki yang dimiliki oleh sio yang lain. Tapi apapun itu, bahwa tahun 2025 ini adalah tahun pengharapan, tahun yang sangat besar. Presiden baru, wali kota dan bupati yang baru, banyak hal yang bisa kita harapkan. Dan kita juga dihadapkan pada kesempatan untuk menyalip tikungan. Yuk kita bersatu, kita upayakan agar negara kita aman dan damai. Kemarin juga terbukti bahwa polarisasi sudah dihentikan saat Ahokers dan anak Abah bersatu, dan juga Habib Rizik dan juga Pak Jokowi ini ada dalam satu kubu. Kalau diperpolitikan seperti itu, kita harapkan Indonesia akan bergandengan tangan dan menuju ke Indonesia emas yang dimulai di tahun 2025 ini. Terima kasih, sampai jumpa dan